अकेले आ रहा है सबको लो तेरे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ Hai penikmat YouTube, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum salah satu tontonan jadul India yang menggambarkan tentang sebuah keberanian. Film ini berjudul Gulam, dirilis pada tahun 1998 dan diproduseri oleh Mahesh Bhatt. Film yang berada di bawah arahan Vikram Bhatt ini mengisahkan tentang seorang pemuda berandalan yang tersesat di jalan yang benar, di mana ia memberontak dan melawan gangsternya sendiri demi memperjuangkan kebebasan para pedagang yang selalu terzolimi. Tanpa banyak basa-basi di awal, langsung saja kita rebus alur filmnya. वो अपने हालात से लड़ रहा है. उसे सिर्फ एक मौका चाहिए और अगर हम उसे ये मौका नहीं देते हैं. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pengacara wanita bernama Akira, yang mana pada saat itu dirinya membela kasus dari seorang pemuda berandalan yang sudah memukul beberapa aparat kepolisian. Pemuda tersebut bernama Sidar, diperankan oleh Amir Khan. Akira berusaha meyakinkan pimpinan sidang bahwa sebenarnya Sidar adalah pemuda yang baik, dan ia yakin suatu saat Sidar akan menemukan jati diri yang sebenarnya. Selain itu, ia mengatakan Sidar tidaklah bersalah. Ia hanya melakukan pembelaan karena para polisi yang ia pukul telah berbuat semena-mena terhadap dirinya. Nah, walaupun sudah dibela mati-matian, Sidar sama sekali tidak menghargai kebaikan orang yang sudah bersedia membantunya dengan sukarela. Justru di tengah proses persidangan, dirinya malah mengambil uang yang ada di dalam dompet Akira. Hingga pada akhirnya, Akira berhasil membebaskan Sidar dari persidangan tersebut. Setibanya di luar, dengan tampang tidak berdosa, Sidar memberikan uang yang telah ia curi kepada Akira. Walaupun sebenarnya Akira tidak mengharapkan bayaran, namun ia tidak mau membuat Sidar tersinggung, sehingga ia menerima uang tersebut. Sebelum mereka berpisah, Akira memberikan sedikit nasihat kepada Sidar. तुम अगर चाहो तो अच्छे बन सकते हो. Di scene lain, kita diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Jai. Ia adalah kakak Sidar, dan Jai ini merupakan teman sekaligus tangan kanan dari Roni, yaitu ketua gangster lokal sang penguasa wilayah bagian pasar yang ada di kota. Semua warga yang ada di wilayah tersebut tidak berani menentang maupun melakukan perlawanan terhadap Roni. Hal itu disebabkan karena ia sudah memegang kendali penuh para aparat yang bertugas di wilayah tersebut. Selain itu, Roni juga memiliki bisnis agen perjalanan, yang mana bisnis tersebut hanyalah sebagai pengalihan, karena sebenarnya ada begitu banyak bisnis ilegal yang ia jalankan. Salah satunya perjudian di atas arena tinju, dan Sidar ini satu-satunya petarung hebat yang dimiliki Roni. Oleh karena itu, dari sekian banyak pasukan yang ia miliki, hanya Sidarlah yang paling istimewa. Ditambah lagi, Sidar merupakan saudara dari tangan kanannya. Suatu hari, ketika Sidar sedang seru-serunya di jalanan, ia dibuat kesal oleh segerombolan geng motor, yang mana hal tersebut membuat moodnya menjadi tidak stabil. Dengan kecepatan penuh, Sidar tancap gaspol dan adu kecepatan dengan pengendara motor yang sudah menyalipnya. Namun sialnya ada seorang anak yang membuat Sidar gagal fokus sehingga dirinya nyosor. Dengan penuh kesal, ia bermaksud untuk mendatangi pengendara tersebut. Ternyata pengendara motor yang adu trek-trekan dengannya tadi adalah seorang gadis cantik bernama Alisa, diperankan oleh Rani Mukherjee. Entah mimpi apa Sidar semalam, sehingga waktu itu menjadi hari yang teramat sial di dalam hidupnya. Ditambah lagi, dirinya menjadi bahan tertawaan para kawanan geng motor. Tidak terima dipermalukan, Sidar menghampiri salah satu anggota geng motor yang kukira beliau adalah maco, nyatanya malah meci. Oh my god. Selintas kemudian, datanglah ketua geng motor tersebut. Meci mengadukan apa yang diperlakukan Sidar kepadanya. Kita sebut saja beliau sebagai Malhotra. Tanpa rasa gentar sedikit pun, Sidar menantang Malhotra. Mau one by one atau keroyokan? Tentu saja Malhotra memilih one by one, karena ia tidak mau dibilang bawa kawan. Dan terjadilah perkelahian sengit di antara mereka berdua. Nyatanya, Sidar bukanlah kaleng-kaleng. Ia berhasil membuat Malhotra pontang-panting. Ketika perkelahian sedang berlangsung, pada saat itu juga datang sekelompok aparat sehingga perkelahian itu tidak terselesaikan. Malhotra yang merasa dipermalukan di hadapan teman-temannya, ia pun menentang Sidar pacu lari di sebuah stasiun kereta api. Walaupun pada awalnya Sidar sempat ragu, namun karena ia sudah terlanjur tertarik dengan Alisa,
akhirnya Siddharth menerima tantangan tersebut. Pada malam harinya, mereka berkumpul di rel kereta api, yang mana peraturan permainannya, Siddharth harus berlari sambil membawa bendera ke arah kereta api yang melintas dan menancapkan bendera tersebut tepat sebelum kereta api melewati bendera merah yang pernah ditancapkan Malhotra dahulu kala. Tidak lama kemudian, terlihat kereta api muncul dari ujung stasiun, dan pada saat itu juga, Alisa memberikan aba-aba yang artinya permainan sudah dimulai. Dengan penuh percaya diri, Siddharth berlari dengan sekencang-kencangnya ke arah kereta api, yang mana kereta tersebut juga melaju kencang ke arahnya. Bisa dikatakan permainan ini merupakan permainan uji nyali, yang jika Siddharth kalah cepat dengan kereta api, maka tubuhnya akan menjadi pragedel. Dan seperti yang telah ditentukan sutradara, Siddharth berhasil menaklukkan tantangan tersebut. Tibalah saatnya pada giliran Malhotra. Peraturan mainnya masih sama, namun Malhotra harus bisa melampaui bendera putih yang telah ditancapkan oleh Siddharth. Ketika Malhotra sudah memulai aksinya, ia malah kesandung jatuh, yang mana sebelumnya kukira beliau adalah suhu, nyatanya dahlah. Melihat hal tersebut, Siddharth memberanikan diri untuk membantu Malhotra. Semua teman-temannya tidak menyangka jika Siddharth nekat menyelamatkan Malhotra. Walaupun sebenarnya ia merasa malu karena sudah dikalahkan oleh Siddharth, namun Malhotra bukanlah pemuda yang gengsian. Ia menepis keegoisannya dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Siddharth, hingga pada akhirnya mereka pun menjadi teman. Begitupun dengan Alisa, ia merasa kagum atas kebaikan yang telah dilakukan Siddharth. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka pun menjadi lebih akrab. Ketika Siddharth berkunjung ke rumah Alisa, ia melihat ayah Alisa pulang dalam keadaan mabuk serta membawa wanita penghiburnya. Bukan hanya itu saja, beliau juga memarahi Alisa tanpa rasa kasihan sedikit pun, yang mana hal tersebut membuat Alisa tak kuasa menahan tangisnya. Siddharth berusaha menenangkan Alisa. Ia sama sekali tidak mengerti kenapa ayah Alisa tega memarahinya. Padahal mereka hidup mewah dan serba berkecukupan. Lalu Alisa mengatakan, ia hampir setiap hari dimarahi oleh ayahnya dengan alasan yang tidak jelas. Dan itulah alasan kenapa ia bergabung dengan anak motor. Dengan demikian, maka kesedihan yang ia rasakan akan berkurang. Kemudian Alisa melanjutkan ceritanya, ayahnya mulai berubah ketika ibunya pergi meninggalkan mereka. Selain itu, ia juga memiliki saudara laki-laki. Namun saudaranya juga telah pergi dari rumah. Di scene lain, bawahan Roni mengejar salah satu pemilik toko yang tidak mau membayar upeti kepadanya. Mereka memukuli pemuda malang itu tanpa rasa iba sedikit pun, yang mana di sana juga ada Siddharth. Namun beliau sok-sok cuek karena dirinya juga bekerja dengan Roni. Tidak lama kemudian, datang seorang pemuda yang bernama Hari menyelamatkan pemilik toko itu. Dan ternyata polisi yang ia bawa bukan malah menangkap para preman, justru melayangkan tamparan kepada si pemilik toko. Hari begitu murka melihat perlakuan aparat itu. Ia tidak menyangka, sekelas aparat yang seharusnya mengayomi masyarakat, tapi juga ikut serta menindas masyarakat kecil. Tentunya, aparat tersebut sudah mendapat bayaran dari Roni. Ketika Hari sedang membantu pedagang tersebut, pada saat itu juga Siddharth mengatakan, mengapa pedagang itu begitu bodoh. Seharusnya ikuti saja permintaan pasukan Roni, dengan demikian maka dirinya akan aman. Mendengar hal itu, Hari pun membalas ucapan Siddharth. Kenapa orang yang berani melawan ketidakadilan malah dianggap sebagai orang bodoh? Di tengah perdebatan tersebut, Siddharth melihat anjirnya diganggu oleh kawanan bocil. Lantas ia marah dan mengusir bocil-bocil itu. Lalu dengan penuh emosi ia berkata bahwa dirinya tidak sanggup melihat hewan lemah disakiti. Kemudian Hari mengatakan, begitupun dengan dirinya. Ia tidak sanggup jika melihat orang lemah disakiti. Lalu Hari pergi meninggalkan Siddharth. Sedangkan Siddharth menjadi terdiam setelah mendengar pernyataan dari Hari. Ia merasa ucapan tersebut merupakan tamparan keras bagi dirinya. Dan pada saat itu juga, ia teringat dengan ucapan almarhum ayahnya. Dahulu kala, ayahnya pernah mengatakan, mereka harus berkelahi demi sebuah keadilan. Tapi setelah kematian ayahnya, Siddharth dan kakaknya justru tinggal bersama Roni, yang mana hal itu membuat dirinya terbiasa dengan ketidakadilan. Walaupun jauh di dalam lubuk hatinya ada benih-benih kebaikan, namun lingkungan tempatnya dibesarkan membuat Siddharth tidak terlalu memikirkan ucapan ayahnya. Di sisi lain, bawahan Roni melapor bahwa ada pekerja sosial yang berani menentangnya. Lantas Roni pun meminta mereka untuk membunuh pemilik toko beserta orang yang sudah menentangnya. Namun bawahannya malah mengatakan tidak ada gunanya membunuh mereka. Tanpa banyak basa-basi, Roni langsung menghajar anak buahnya dengan begitu brutal. Ia juga mengatakan, jika orang yang sudah menentangnya tidak diberikan pelajaran, maka suatu saat orang lain akan berani menentangnya juga. Untuk mencegah hal itu, mereka harus membungkam suara yang telah menentangnya. Dengan demikian, maka tidak akan ada yang berani melawannya. Pada hari esoknya, Jai meminta Siddharth untuk memata-matai para warga yang ingin melakukan perlawanan terhadap Roni. Setelah mendapatkan informasi yang jelas, Siddharth langsung OTW ke tempat tujuan.
Ternyata Hari mengadakan pertemuan dengan beberapa pemilik toko. Ia meminta mereka menandatangani sebuah petisi keadilan yang mana tujuannya untuk melawan kejahatan yang telah dilakukan Roni. Hari berusaha meyakinkan warga, hanya inilah satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan. Namun dari sekian mereka yang hadir, hanya satu orang yang berani menandatangani surat petisi itu. Karena mereka tahu menentang Roni sama halnya dengan bunuh diri. Walaupun demikian, Hari sama sekali tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Satu tanda tangan yang telah ia dapatkan sudah lebih dari cukup untuk menyeret Roni ke pengadilan. Tidak lama kemudian, pasukan Roni langsung menyerang tempat pertemuan itu. Para warga yang ada di sana berusaha menyelamatkan diri, sedangkan Siddharth membawa Hari ke tempat yang aman. Dari pertemuan tersebut, Siddharth menjadi kagum atas keberanian Hari, karena ia berani menentang Roni walaupun harus mengorbankan nyawanya sekalipun. Lagi dan lagi hal tersebut membuat Siddharth teringat dengan nasihat ayahnya dahulu kala. Lanjut cerita, di suatu tempat terlihat Jai memarahi adiknya. Hal itu disebabkan karena Siddharth tidak melaporkan hasil pertemuan para warga kepadanya, yang mana hal tersebut membuat nama Roni terdaftar di kantor pengadilan. Ditambah lagi, ia mengetahui bahwa adiknya telah berteman dengan Hari. Ia meminta Siddharth untuk mempertemukan Hari dengan Roni. अपन को तेरे साथ कुछ बात करने का है। अभी? हाँ, कुछ जरूरी काम है। अपन ब्रिज पे जाता है, तू वहाँ जाना। Ketika Hari sudah berada di jembatan, ia bukan malah bertemu dengan Siddharth, melainkan Roni beserta pasukannya. Sedangkan Siddharth beserta kakaknya hanya mengintip dari kejauhan. Di sini Siddharth menjadi kaget karena Roni menghajar Hari dengan membabi buta. Padahal sebelumnya Roni sudah berjanji tujuannya bertemu dengan Hari hanya sekedar berbicara saja. Namun ternyata Roni malah melempar Hari ke arah rel kereta api sehingga ia langsung mati tewas. Merasa sudah dibohongi, Siddharth menjadi begitu murka atas kematian Hari. Ia kehilangan kendali dan berupaya untuk menyerang Roni. Namun kakaknya malah menampar Siddharth, yang mana hal tersebut membuat ia menjadi sadar bahwa selama ini dirinya berada di jalan yang salah. Dengan keadaan mood yang belum stabil, Siddharth bermaksud untuk mencurahkan segala kegelisahannya kepada Alisa. Namun setibanya di sana, terlihat keluarga Alisa tengah berduka, yang mana satu-satunya saudara yang dimiliki Alisa telah tiada. Alisa menangis sambil memeluk Siddharth, dan ternyata saudara yang dimaksud itu adalah Hari. Malam demi malam ia lalui dengan mimpi buruk. Siddharth selalu dihantui dengan rasa bersalah. Hingga pada suatu ketika, ia menemui Akira dan menceritakan peristiwa tentang kematian Hari, yang mana dirinya lah yang telah menyebab Hari terbunuh. Oleh karena itu, ia bermaksud menyerahkan diri kepada polisi dan mengaku bahwa dirinya lah yang mendorong Hari dari jembatan. Setelah mendengar cerita tersebut, Akira pun menjadi marah karena keputusan yang akan diambil Siddharth merupakan suatu kebodohan. Akira menjadi heran, kenapa Siddharth mau menyelamatkan penjahat yang telah membunuh Hari. Dengan berat hati Siddharth mengatakan, salah satu dari pelaku yang telah membunuh Hari adalah kakaknya sendiri. इनमें से एक मेरा भाई है। Setelah itu, Akira berusaha meyakinkan Siddharth bahwasanya tidak ada hubungan di atas keadilan. Ia meminta Siddharth menjadi saksi di pengadilan atas kematian Hari. Selain untuk melanjutkan perjuangan Hari dalam menegakkan keadilan, hal itu merupakan satu-satunya cara agar Siddharth tidak dihantui oleh rasa bersalah. Di sini Siddharth menjadi begitu bimbang. Di satu sisi ia bersedia menjadi saksi, namun di sisi lainnya lagi, Siddharth tidak memiliki keberanian untuk melakukan itu semua karena ia sangat menyayangi saudaranya. Beberapa waktu setelah itu, Siddharth menemui Alisa dan menceritakan peristiwa tentang kematian Hari, yang mana hal tersebut membuat Alisa begitu membencinya, karena ternyata orang yang telah membuat kakaknya terbunuh adalah Siddharth itu sendiri. Lanjut cerita, dalam keadaan yang masih dilema antara membela kebenaran atau tetap berada di lingkaran hitam, Siddharth mengikuti pertarungan tinju yang mana dirinya akan berhadapan dengan juara bertahan. Awalnya Siddharth mengungguli jalannya pertarungan. Bahkan para komentator sudah memprediksi bahwa Siddharth akan menjadi pemenang. Namun semuanya berubah ketika Jai meminta Siddharth untuk kalah, yang mana faktanya tim juara bertahan sudah membayar Roni agar petarungnya bisa menjadi pemenang. Dengan sangat terpaksa, Siddharth mengikuti permintaan kakaknya. Ketika pertarungan sudah dilanjutkan, Siddharth sama sekali tidak melakukan perlawanan. Ia hanya pasrah dipukuli oleh lawannya. Demi mengikuti permintaan kakaknya, ia terpaksa kehilangan harga dirinya sebagai petarung. Sebenarnya, ia bisa saja mengakhiri pertarungan tersebut. Namun apa yang dilakukan Siddharth jauh dari luar dugaan. Dalam keadaan babak bonyok, dirinya tetap berusaha bertahan. Bukan bertahan untuk melawan,
tapi untuk memperlihatkan kekesalan yang ia rasakan kepada kakaknya. Sedangkan Jai yang melihat adiknya sudah tidak berdaya, dengan segera meminta wasit menghentikan pertarungan itu. Karena jauh di dalam lubuk hatinya, ia sangat merasa bersalah. Namun apalah daya, dirinya tidak memiliki keberanian untuk menolak permintaan Roni. Hingga pada akhirnya Siddharth dinyatakan kalah. Pada malam harinya, Jai berusaha menjelaskan kepada adiknya apa yang ia lakukan sewaktu di arena merupakan keinginan dari Roni. Selain itu, mereka juga mendapatkan bayaran yang banyak. Mendengar hal tersebut, Siddharth merasa begitu kecewa karena kakaknya sangat mematuhi Roni sampai-sampai ia rela mengorbankan harga diri adiknya sendiri. Dari situasi tersebut, esok harinya Siddharth mendatangi Akira. Ia bermaksud menjadi saksi di pengadilan untuk melawan Roni. Walaupun masih ada keraguan karena keputusan tersebut akan berdampak buruk terhadap kakaknya, namun ia sudah bertekad ingin memberitahu semua orang mengenai kebenaran di balik peristiwa kematian Hari. Setelah itu Siddharth meminta maaf kepada Akira mengenai uang yang pernah ia ambil sewaktu di persidangan. Namun ternyata Akira mengetahui hal tersebut. Ia sengaja pura-pura tidak tahu karena dirinya yakin suatu saat Siddharth akan mengakui kesalahannya. Di sini Akira merasa begitu terharu karena Siddharth sudah berada di jalan yang benar. Setelah Siddharth pergi, Akira berusaha meyakinkan Alisa bahwa Siddharth tidak pernah bermaksud untuk membunuh kakaknya. Ia hanya dimanfaatkan oleh Roni dan keputusan yang telah diambil Siddharth merupakan caranya untuk menebus segala kesalahannya. Pada hari esoknya, Akira memberikan surat panggilan pengadilan kepada Roni mengenai kasus pembunuhan Hari. Seketika Roni menjadi begitu murka dan ia tahu siapa orang yang berani menjadi saksi di dalam persidangan tersebut. Dengan segera Roni memerintahkan pasukannya untuk membunuh Siddharth. Namun Jai berusaha meyakinkan Roni bahwa dirinya akan mengubah pikiran Siddharth. Lanjut cerita, Jai meminta Siddharth menandatangani surat pernyataan penarikan kasus melawan Roni. Tapi kali ini Siddharth tidak mau mengikuti permintaan kakaknya. Ia tetap konsisten terhadap keputusannya, yang mana sebenarnya tujuan Jai melakukan itu semua demi keselamatan Siddharth. Merasa putus asa, Jai mengancam Siddharth untuk tetap menandatangani surat tersebut. Siddharth pun merasa sedih melihat orang yang sangat ia sayangi mengarahkan pistol kepadanya. Kemudian ia mengatakan, sebagai seorang kakak seharusnya Jai membimbingnya kepada jalan yang benar, bukan malah sebaliknya. Mendengar ucapan tersebut, seketika Jai menjadi terdiam. Mungkin ia sadar apa yang dikatakan adiknya memanglah benar. Dan pada saat itu juga, Siddharth mengajak kakaknya untuk melawan Roni. Namun Jai tidaklah berdaya, ia tidak punya keberanian untuk mengikuti langkah adiknya. नहीं मुन्ना, मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ. Singkat cerita, Alisa sudah bisa memaafkan Siddharth. Ketika mereka sedang berpelukan, pada saat itu juga bawahan Roni memberitahunya bahwa kakaknya sedang dalam bahaya. Dengan segera Siddharth berlari menyelamatkan kakaknya. Namun di tengah perjalanan, ia dihadang oleh puluhan pasukan Roni. Walaupun demikian, Siddharth tetap berusaha menghadapi mereka semua. Hingga pada akhirnya pasukan Roni berhasil membuat Siddharth terpojok. Ketika mereka ingin mengeksekusi Siddharth, Malhotra beserta rombongannya datang membantu Siddharth. Setelah pertarungan selesai, dari kejauhan ia melihat kakaknya. Entah apa yang sebenarnya ia lihat, sehingga Siddharth berlari dengan penuh kecemasan. Dan ternyata kakaknya sudah tewas dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Siddharth begitu murka menyaksikan kematian kakaknya. Ia bermaksud untuk membalas apa yang telah diperbuat Roni. Ketika Siddharth ingin menuju markas Roni, Akira dengan segera menghentikannya. Ia berusaha meyakinkan Siddharth bahwa satu-satunya cara balas dendam terbaik adalah melalui pengadilan. Pada esok paginya, persidangan pun dimulai. Siddharth menceritakan peristiwa kematian Hari di pengadilan. Namun Roni sama sekali tidak terima atas tuduhan yang diucapkan Siddharth. Dengan arogan, ia mengamuk dan mengancam akan membunuh Siddharth. Lalu pimpinan sidang berusaha meminta Roni agar tenang, tapi Roni sama sekali tidak menghiraukannya. Merasa tidak dihargai, pimpinan sidang pun menjadi emosi. Ia mengancam jika Roni tidak bisa tenang, maka beliau akan segera memenjarakannya. Mengingat proses persidangan berjalan dengan tidak baik, ditambah lagi bukti yang dimiliki pengacara Siddharth belum lengkap, akhirnya pimpinan sidang memutuskan untuk menunda persidangan tersebut. Di hari esoknya, Roni mendatangi wilayah pasar yang berada di bawah kekuasaannya. Dirinya begitu murka karena ada salah satu pedagang yang memberikan tanda tangan untuk menentangnya di pengadilan. Ia pun melampiaskan amarahnya dengan cara menutup paksa semua toko yang ada di sana. Beberapa selang kemudian, Siddharth tiba di sana karena rumahnya juga berada di wilayah tersebut. Dengan penuh emosi, Siddharth langsung membacoti dan menentang Roni untuk one by one. Sedangkan para warga hanya bisa diam takut menyaksikan keberanian Siddharth.
Roni yang tidak terima dibilang sebagai pengecut akhirnya menerima tantangan dari Sidar. Walaupun pada awalnya sempat terkapar, namun setelah melihat raut wajah para pedagang yang sangat berharap kepada dirinya, Sidar pun bangkit kembali. Hingga pada akhirnya ia berhasil membuat Roni tak berkutik. Dalam keadaan babak bonyok, Sidar membuka toko yang sudah ditutup oleh pasukan Roni, yang mana itu artinya wilayah tersebut sudah bebas dari kendali Roni. Para pemilik toko menjadi sangat senang, karena sekarang mereka tidak perlu memberikan uang keamanan lagi. Kemudian Roni meminta pasukannya untuk membunuh Sidar. Namun para warga tidak tinggal diam, karena apa yang telah dilakukan Sidar membuat mereka tidak takut lagi. Dengan penuh keberanian, para warga membabat habis semua pasukan Roni. Baik itu tua maupun kecil, semuanya ikut serta menghajar para penjara yang sudah menindas mereka selama ini. Hingga pada akhirnya, para pedagang tidak pernah takut lagi melakukan perlawanan dan mereka berhasil mengusir Roni beserta pasukannya dari wilayah tersebut. Tamat. Sekian, terima kasih. Jangan lupa tinggalkan bacotan bijaknya di kolom komentar dan sampai jumpa di ngalur berikutnya.